Di balik tenangnya pagi dan hijaunya hamparan sawah, terbentang sebuah desa kecil penuh cerita. Desa Wates. Konon, dahulu kala, Desa Wates merupakan wilayah pesisir Selat Muria, jalur penting pelayaran antara Prawoto dan Demak pada abad ke-16. Dalam salah satu perjalanannya, Sunan Prawoto melerai pertikaian dua kelompok yang bertikai karena tak mampu menahan hawa nafsu. Dari perjalanan tersebut, lahirlah istilah Matesi Hawa Nafsu, yang kemudian menjadi asal nama Desa Wates. Dengan luas wilayah sekitar 476.055 hektar, Desa Wates terbagi dalam 6 rukun warga dan 17 rukun tetangga. Wilayah yang tak terlalu besar, namun kehidupan di dalamnya begitu amat terasa. Mata pencarian utama warga adalah bertani dan berdagang. Setiap pagi, pasar tradisional masih ramai dengan kegiatan jual beli. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas tersebut, masih terdapat makanan tradisional yaitu sego menir. Makanan yang terbuat dari butiran pecahan beras itu masih eksis hingga kini. Dalam bidang pendidikan, terdapat 1 PAUD, 1 RA, 2 sekolah dasar, 2 madrasah ibtidaiyah, dan 1 sekolah menengah pertama yang menjadi tempat tumbuhnya harapan anak-anak. Dalam bidang kesehatan, kegiatan posyandu rutin digelar setiap bulan, menyapa balita dengan penuh perhatian dan cinta. Kehidupan masyarakat Desa Wates pun terkenal sangat aktif. Berbagai kegiatan organisasi seperti Karang Taruna, PKK, IPNU IPPNU, Fatayat, Ansor, Muslimat, hingga Pagar Nusa, semua bergerak dalam dinamika sosial dan budaya. Sementara dari sisi keagamaan, Desa Wates masih sangat kental akan nilai-nilai religi. Masyarakat masih menjaga kebiasaan sholat berjamaah di masjid atau musola. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga kini adalah Nyiwar Desa, sebuah kegiatan bersih desa yang dilakukan setiap Rabu Wekasan, sebagai bentuk syukur, tolak bala, dan wujud cinta pada desa tercinta. Disinilah cerita kami dimulai. 15 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Kami datang bukan sebagai pengajar, bukan pula sebagai pemimpin. Kami datang bawa harapan untuk belajar bersama masyarakat, mencoba menorehkan jejak kecil di Desa Wates melalui program kerja yang telah kami rancang. Program kami dimulai dari hal yang paling sederhana, menjadi teman belajar. Kami mendampingi anak-anak setiap malam Minggu dan Rabu di Balai Desa Wates, duduk bersama, belajar bersama, dan tertawa bersama. Kami berusaha menciptakan ruang yang hangat dan menyenangkan. Dan sebagai penutup periode, kami mengadakan permainan tradisional di padang bulan, seperti lompat tali, ingklik, jeblok-jeblok suweng, dan lain sebagainya. Momen penuh tawa yang kini mulai tergantikan oleh gadget. Kami juga menyelenggarakan sosialisasi anti-bullying di SD 1 dan SD 3 Wates. Melalui pemaparan materi, kami mengajak anak-anak untuk menjadi teman yang baik. Kami juga mengajak mereka menempelkan telapak tangan di spanduk Stop Bullying, sebagai tanda bahwa mereka bersedia mencegah tindakan bullying. Di MI Muhammadiyah Undaan, kami hadir dengan kegiatan public speaking. Kami mengajak mereka untuk berani tampil di depan umum, menumbuhkan kepercayaan diri melalui lingkup paling kecil, yaitu kelas. Kami belajar bahwa keberanian bukan hanya dilahirkan, akan tetapi dilatih bersama. Kegiatan kreatif pun tak luput kami jalankan. Melalui kegiatan batik ceria, kami mengajak siswa MI Tarbiyatul Wildan mengenal proses membatik dengan menyenangkan. Dengan kain putih, warna, dan ikatan sederhana, mereka bebas menciptakan karya untuk mereka sendiri. Kegiatan ini sebagai ajang mengenalkan budaya lokal sejak dini. Kegiatan kreatif pun kembali kami lakukan. Melalui kegiatan ekoprint, kami mengajak siswa SD 1 Wates untuk mengenal seni motif cetak dari daun dan bunga alami. Dengan mini tote bag, palu kecil, dan dedahunan,
Mereka bebas bereksperimen menciptakan pola indah penuh warna. Tawa dan semangat mereka menjadikan kelas lebih hidup. Sementara itu, di RA Tarbiyatul Wildan, kami menyulap pagi biasa menjadi pesta ceria. Kegiatan lomba yang mengasah motorik dan senam sehat kami adakan. Dunia anak adalah dunia yang harus dijaga, dan kami merasa senang bisa menjadi bagian dari keceriaan mereka. Sore harinya, kami mendampingi adik-adik TPQ melalui program Konco Ngaji. Kami duduk bersama, membantu mereka mengenal huruf-huruf hijaiyah dan melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebuah momen yang begitu sederhana, tetapi penuh dengan makna. Menyemarakkan hari kemerdekaan dan mengadakan lomba cerdas cermat matematika antar sekolah. Berbagai soal matematika diuji untuk mengasah kemampuan berpikir para peserta. Tak hanya tentang menang atau kalah, lomba cerdas cermat menjadi wadah untuk menumbuhkan cinta terhadap matematika dan mempererat tali persahabatan antar siswa. Untuk membantu UMKM masyarakat, kami mendampingi proses sertifikasi halal melalui pendataan, pendaftaran, dan konsultasi sederhana. Kami mengajak para pelaku usaha untuk memahami kehalalan produk. Kami juga menginisiasi pembuatan lilin aromaterapi dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah sebagai bahan utamanya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi tentang pengolahan limbah rumah tangga, tapi juga membuka peluang ekonomi kreatif yang ramah lingkungan. Salah satu program kerja utama kami adalah membersihkan aliran sungai yang dimanfaatkan warga sebagai kolam ikan. Kegiatan ini kami lakukan sebagai upaya pemberdayaan potensi desa. Sungai yang dipenuhi sampah mulai kami bersihkan bersama. Lalu dilanjutkan dengan pelepasan 500 bibit ikan sebagai langkah awal pembibitan. Kami berharap agar ekosistem perairan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Sebagai penutup, kami mengadakan seminar moderasi beragama yang diisi oleh Bapak Dr. Haji Nur Aris MAG dengan tema membangun pemahaman dan praktik beragama yang toleran, inklusif, dan menghargai perbedaan. Kami berdiskusi hangat tentang pentingnya sikap terbuka dalam keberagaman, serta bagaimana moderasi beragama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama untuk menumbuhkan semangat toleransi. Kami juga turut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat, sebagai bentuk keterlibatan langsung dengan kehidupan warga. Melalui kebersamaan tersebut, kami belajar banyak hal tentang nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kepedulian sosial yang masih kuat tertanam di tengah masyarakat. Kebersamaan warga menjadi pengingat bagi kami bahwa untuk membangun desa bukan hanya soal program, tapi juga tentang hadir, menyapa, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Untuk melengkapi cerita kebersamaan ini, kami menghadirkan pesan dan kesan dari tokoh desa dan masyarakat sekitar yang selama ini telah mendampingi, membimbing, serta membuka ruang bagi setiap langkah kecil yang kami lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelatih Sawates mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada UIN Sunan Kudus yang bisa memperdayakan mahasiswanya untuk ber-KKN di Desa Wates. Dan kesan kami dari pemerintah Desa Wates sungguh luar biasa. Dengan adanya KKN ini ada suasana baru, ada pengalaman baru dari pemerintah desa. Dengan kedatangan yang begitu percaya diri dengan rasa sopan santunnya untuk masuk dengan kami yang dianggap orang-orang tua, walaupun kami orang tua yang ada di desa, tapi tetap anak-anak memberikan sikap yang santun. Kinerja atau bekerjanya di Desa Wates baik sekali, membantu ibu-ibu PKK, membantu bapak-bapak Perdes yang ada di Desa Wates. KKN dari UIN Sunan Kudus yang telah banyak membersamai kegiatan di Desa Wates. Semoga kegiatan tersebut bisa menjadi salah satu kegiatan dan sebagai bekal di kehidupan yang nyata. Selamat berkarya. Wates pantes, Wates pancen mentes. 1 bulan berlalu, begitulah hari-hari kami di Desa Wates. Kami datang membawa program.
kami pulang membawa kenangan. Warga tak hanya memberi tempat tinggal bagi kami, mereka juga memberi kasih sayang, kepercayaan, dan pelajaran hidup. Terima kasih, Wates. Sampai jumpa di waktu yang lain. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari saudara. Yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru.